Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen kita ya di kelas yang baru. Kak Sam ucapkan selamat untuk anak-anak kelas 5 yang sudah naik ke kelas 6 sekarang ya. Selamat, harus semakin rajin belajar dan berdoa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, jangan sampai salah ya, video pembelajaran agama Kristen yang sedang anak-anak saksikan pada saat ini adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 6 SD. Apakah murid-murid yang sedang menonton sekarang adalah murid-murid kelas 6 SD? Kalau betul, sekarang kita mau mulai belajar, tetapi terlebih dahulu disiapkan perlengkapan belajarnya. Ayo. Yang pertama, siapkan Alkitabnya. Udah ada belum? Kalau belum, diambil dulu, nggak apa-apa. Di pause dulu videonya, lalu diambil Alkitabnya. Oke, kalau sudah Alkitab, yang kedua disiapkan buku paket atau buku cetak agama Kristen. Kalau belum ada, nggak apa-apa, boleh pakai e-book yang sudah Kak Sam kirimkan waktu itu. Ya, e-book agama Kristen, sama kok isinya ya. Udah disiapin. Kemudian yang ketiga, disiapkan juga buku tulis atau buku tugas agama Kristennya. Bukunya jangan dicampur-campur ya, khusus untuk agama Kristen. Sudah, karena sepanjang video pembelajaran ini, nanti setiap di pertengahan video akan ada soal-soal yang akan Kak Sam berikan dan harus anak-anak jawab. Oke, sudah disiapkan buku tugas atau buku tulis agama Kristennya. Selanjutnya disiapkan alat tulis. Alat tulisnya boleh pulpen, boleh pensil, mengikuti pelajaran yang lain aja. Biasanya pakai apa? Kalau biasa pakai pulpen, ya udah pakai pulpen. Kalau biasa pakai pensil, dipakai pensilnya. Udah, boleh di pause dulu kalau sedang disiapkan semuanya. Kalau sudah, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Walaupun Kak Sam gak lihat sekarang, tetapi Tuhan Yesus dari sorga melihat semua anak-anak yang tahu menghormati Tuhan. Ya, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Ya, pikirannya fokus, konsentrasi untuk berbicara kepada Tuhan. Ikutin Kak Sam berdoa ya. Gak usah tengok kanan, tengok kiri. Oke, ikutin Pak Sam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami mau memulai pelajaran agama Kristen. Berkati Pak Sam yang akan mengajarkan kami. Berkati kami semua supaya bisa fokus dan mengerti pelajaran pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sudah siap belajar. Jadi sekali lagi Pak Sam ingatkan, sepanjang video pembelajaran ini, nanti di pertengahan Pak Sam akan berikan satu persatu soal untuk dijawab. Jadi videonya nggak boleh langsung dilewatin di terakhir atau dilompat-lompatin. Ya, harus didengarkan semuanya penjelasan Pak Sam. Maka anak-anak
pasti bisa menjawab setiap soal yang diberikan. Oke, siap? Jadi sekarang kita masuk dalam pelajaran 1. Yuk dibuka buku paketnya atau e-booknya halaman 1. Pelajaran 1 judulnya udah dibuka. Yuk buka dulu halaman 1. Pelajaran 1 kita baca sama-sama yuk judulnya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Ya, anak-anak, di sini siapa yang tahu ibadah itu apa sih? Kalau dulu sebelum Covid, mungkin semua anak-anak semuanya pergi ke gereja setiap hari Minggu, pergi kebaktian sekolah Minggu ya, bersama keluarga, bersama orang tua, bersama kakak dan adik. Atau mungkin sekarang pun saat pandemi, anak-anak ada yang kebaktian online di rumahnya ya setiap hari Minggu. Nah, Kak saya mau tanya nih, kira-kira kalau kebaktian hari Minggu itu kan namanya ibadah, apakah hanya itu saja yang disebut ibadah? Ya, nah kita mau belajar ya pada pagi hari ini. Jadi yang dimaksud ibadah yang sejati itu, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ya, perhatikan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Sekarang disiapkan buku tugasnya, kita mulai ya. Soal nomor 1. Ditulis soalnya. Kalau Pak Sam terlalu cepat, boleh di-pause dulu lalu ditulis pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ditulis ya, jangan langsung jawaban supaya bisa dipakai untuk belajar nanti. Siap, soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Sekali lagi, soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Tanda seru. Oke, tadi Pak Sam baru jelaskan ya. Sekarang langsung dijawab di bawahnya. Yuk, kalau mau menulis jawabannya boleh di-pause dulu videonya. Setelah itu, lanjut dengarkan penjelasan Pak Sam. Ya, anak-anak, sudah? Jadi ibadah yang sejati, kita lihat tadi apa dikatakan? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Nah, ibadah yang murni, anak-anak kita mau belajar ya. Ibadah yang murni itu apa sih? Kita mau belajar dari Alkitab. Tadi Alkitabnya udah disiapin ya. Kita sekarang buka yuk. Kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, udah kelas 6 ya, harus udah lancar buka Alkitab. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yo, dibuka dulu, Pak Sam tungguin. Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya, setelah hitungan yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Anak-anak perhatikan ya. Jadi ibadah yang murni itu apa? Ya, perhatikan. Pengertian ibadah yang murni menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 ada dua.
Yang pertama adalah mengendalikan lidah, dan yang kedua adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Oke anak-anak, sekarang ditulis lagi di buku tugasnya. Soal nomor 2. Kalau Kak Sem terlalu cepat, boleh di pause dulu, lalu ditulis pertanyaannya. Soal nomor 2. Pertanyaannya, sebutkan pengertian ibadah yang murni menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Tanda seru. Sekali lagi, Pak Sem bacakan ya. Kalau terlalu cepat di pause dulu. Soal nomor 2. Sebutkan pengertian ibadah yang murni menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Tanda seru. Oke, langsung dijawab. Tadi ada 2 ya. Pak Sem baru jelaskan. Yuk, di pause dulu lalu ditulis jawabannya. Kalau sudah, nanti kembali dilanjutkan, dengarkan penjelasan Pak Sem. Ya anak-anak, sudah? Jadi kita sudah belajar tadi ibadah yang murni menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yang pertama adalah apa? Mengendalikan lidah. Kalau di ayatnya tadi kita baca, tertulisnya apa? Mengekang lidah. Anak-anak tahu nggak? Mengekang berarti dikekang lidahnya. Apakah anak-anak tahu kekang itu apa? Nah, lihat nih. Kekang itu sebuah alat yang biasa digunakan untuk mulut kuda. Waduh. Ya, jadi supaya kudanya bisa dikendalikan. Ya, bukan berarti mulut anak-anak harus dipakai kekang seperti kuda, bukan. Tetapi intinya adalah harus dikendalikan. Apanya dikendalikan? Lidah. Memang lidahnya kenapa Pak Sem? Dengan lidah kita bisa berbicara. Dengan lidah kita bisa memuji orang, kita bisa memuji Tuhan, tetapi kita pun bisa mengejek orang. Bisa apa lagi? Bisa mengatakan hal-hal yang kotor. Jadi dengan lidah ini kita bisa mengatakan hal yang baik atau hal yang jahat. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan mengatakan bahwa lidah ini harus dikendalikan. Ya, ibadah yang murni. Kita harus bisa mengendalikan lidah. Contohnya apa? Contoh mengendalikan lidah. Tidak berkata-kata kasar. Apalagi? Tidak suka menggosip. Apalagi? Tidak suka membongkar aib teman-teman, ya. Teman-teman punya aib, hal-hal yang memalukan, malah diceritain, ya. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh berbohong, ya. Ada banyak contohnya. Nah, sekarang ditulis lagi di buku tugas soal nomor 3. Kalau Pak Sem terlalu cepat, di pause lalu ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 3. Sebutkan 2 contoh mengendalikan lidah. Udah, Pak Sem ulang soal nomor 3. Sebutkan 2 contoh mengendalikan lidah. Oke, boleh di pause, langsung dijawab. Tadi ada beberapa contoh, Pak Sem udah jelaskan. Sekarang ditulis 2 aja. Ya, di pause dulu lalu ditulis jawabannya. Kalau udah, lanjut dengarkan penjelasan Pak Sem ya. Nah, sudah. Anak-anak, jadi tadi ibadah yang murni menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yang pertama apa? Mengendalikan lidah. Jadi ibadah itu nggak cuman kita ke gereja setiap hari Minggu, nggak cuman kita dengerin khotbah cerita kakak sekolah Minggu setiap hari Minggu,
Tetapi kita sudah belajar bahwa harus apa ibadah itu? Kita bisa mengendalikan lidah kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua dituliskan bahwa ibadah yang murni berarti mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ya, kenapa sih Pak Sam harus dikunjungi, harus didatangi yatim piatu dan janda-janda itu? Ya, yatim piatu itu berarti apa? Anak-anak yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Kalau janda-janda itu ibu-ibu yang sudah tidak punya suami. Ya, jadi pada zaman itu yatim piatu dan janda-janda adalah orang yang sangat susah karena sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya anak-anak, tetapi pada hari ini ibadah yang murni itu nggak cuman berhenti mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, tetapi lebih luas lagi, yaitu kita harus bisa menolong sesama kita yang sedang kesusahan. Ya, menolong anak yatim piatu dan janda-janda boleh, tetapi nggak cuma di situ. Ya, kita bisa lihat orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita. Ya, ini adalah ibadah yang murni. Ya, jadi perhatikan arti mengunjungi yatim piatu dan janda-janda menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 adalah menolong sesama kita yang sedang kesusahan. Oke. Sudah, sekarang ditulis lagi di buku tugasnya soal nomor 4. Soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat boleh di-pause dulu ya, lalu ditulis soalnya. Jelaskan arti mengunjungi yatim piatu dan janda-janda menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, tanda seru. Kalau Pak Sam terlalu cepat di-pause ya, lalu ditulis soalnya. Pak Sam ulangi soal nomor 4. Jelaskan arti mengunjungi yatim piatu dan janda-janda menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, tanda seru. Oke, boleh di-pause dulu lalu langsung ditulis jawabannya. Setelah itu lanjut dengarkan penjelasan Pak Sam. Ya, kalau sudah, tadi kita sudah melihat pengertian ibadah yang murni. Ya, jadi nggak cuman ke gereja aja, tetapi kita harus bisa mengendalikan lidah dan juga menolong sesama kita. Sekarang kita mau melihat arti ibadah menurut Alkitab lagi ya. Coba kita buka yuk Alkitab kita dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12. Yuk dibuka Alkitabnya. Roma pasal 12. Sudah, ayat 1 sampai 2. Yuk dibuka, Pak Sam tungguin Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya anak-anak, jadi dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan ibadah itu apa? Mempersembahkan tubuh. Hah? Apa tuh Pak Sam mempersembahkan tubuh? Kalau kita kembali mengingat cerita-cerita di Alkitab ya, zaman-zaman dulu, orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan,
mereka mempersembahkan apa? Mempersembahkan korban bakaran. Mungkin itu domba atau lembu ya, disembelih kemudian dibakar di atas mezbah. Ya, itu cara orang beribadah kepada Tuhan pada zaman dulu. Tetapi pada zaman sekarang dikatakan mempersembahkan tubuh. Hah, berarti tubuh kita dong yang dipersembahkan, disembelih dan dibakar di atas mezbah. Bukan seperti itu anak-anak ya. Jadi mempersembahkan tubuh yang dimaksud dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 ini adalah apa? Memberikan semua pikiran, perkataan, dan tindakan kita sesuai kehendak Tuhan. Ya anak-anak, sekali lagi, arti mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah, perhatikan, apa? Memberikan semua pikiran, perkataan, dan tindakan kita sesuai kehendak Tuhan. Yuk, disiapin lagi buku tugasnya. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause dulu videonya lalu ditulis ya soalnya. Nomor 5. Mempersembahkan tubuh adalah pengertian ibadah menurut kitab pasal ayat Sekali lagi soal nomor 5, mempersembahkan tubuh adalah pengertian ibadah menurut kitab pasal ayat Yuk, di-pause dulu videonya lalu dijawab. Setelah itu langsung soal nomor 6. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause dulu videonya, ditulis pertanyaannya dengan baik. Soal nomor 6. Jelaskan arti mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah, tanda seru. Sekali lagi, soal nomor 6. Jelaskan arti mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah, tanda seru. Ya, oke, di-pause dulu videonya, langsung dijawab soal nomor 6. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya, anak-anak. Jadi, kita menemukan hal yang baru lagi ya dari Roma pasal 12 ayat 1-2 tadi. Ibadah itu apa? Mempersembahkan tubuh. Artinya apa? Memberikan semua pikiran, perkataan, tindakan kita sesuai kehendak Allah. Jadi pikiran kita pakai untuk memikirkan hal-hal yang baik. Ya, perkataan kita mengatakan hal-hal yang baik. Tindakan kita ya, kita menggunakan tangan, kaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, karena kehendak Allah pasti adalah hal-hal yang baik. Ya, bagaimana dengan adik-adik? Pada saat ini, pikirannya, perkataannya, tindakannya apakah sudah sesuai? Ya, ayo diperbaiki ya. Karena itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ya, anak-anak. Jadi tadi ya, sudah Pak Sam jelaskan, contoh mempersembahkan tubuh berarti apa? Kita menggunakan pikiran untuk memikirkan hal yang baik, menggunakan tangan untuk menolong orang, apalagi menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik, memuji orang, mengucapkan terima kasih, apalagi pokoknya kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, anak-anak. Dan juga kalau tadi kita sudah baca ya di kitab Roma pasal 12 ayat 1-2 tadi, itu dibahas oleh siapa? Tokoh Alkitab yang membahas itu, ia adalah Rasul Paulus. Jadi tokoh Alkitab yang membahas tentang mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah adalah Rasul Paulus. Oke, sudah disiapkan lagi buku tugasnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7, kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause dulu ya videonya.
Soal nomor 7, sebutkan 2 contoh mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah. Sekali lagi, soal nomor 7. Sebutkan 2 contoh mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah, tanda seru. Ya, tadi Pak Sam udah jelaskan beberapa contoh, ini ditulis 2 saja. Yo, di pause dulu videonya, langsung ditulis jawabannya. Kalau sudah, kita langsung lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8, kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis dengan benar. Soal nomor 8, siapakah tokoh Alkitab yang membahas tentang mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 8, siapakah tokoh Alkitab yang membahas tentang mempersembahkan tubuh dalam kaitannya dengan ibadah, tanda seru. Udah di pause, langsung dijawab. Kalau udah, dengarkan lanjutan penjelasan Pak Sam. Dan anak-anak, jadi kita sudah belajar ya pada pagi hari ini. Ketika kita kebaktian di gereja ataupun kebaktian online di gereja pada saat-saat ini, itu berarti kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Tetapi kita sudah belajar pada pagi hari ini, ibadah nggak cuman pada saat kita kebaktian aja. Tetapi ibadah itu berhubungan dengan apa? Dengan perilaku kita sehari-hari, pikiran, perkataan, tindakan kita. Itu adalah ibadah kita. Ya, jadi jangan sampai rajin ke gereja tapi pikirannya kotor, pikirannya jahat, mulutnya suka ngomong jorok. Waduh, itu berarti sudah tidak beribadah ya. Ibadah itu yang penting adalah kelakuan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kita udah belajar dari kitab Yakobus, juga kitab Roma. Jadi perhatikan, inti dari ibadah yang benar itu apa? Inti dari ibadah yang benar adalah melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah ya. Intinya dari ibadah yang benar itu melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah. Ya, jadi ibadah gak cuman kebaktian di gereja, tetapi berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Oke, ditulis lagi yuk di buku tugasnya. Soal nomor 9, kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause dulu lalu ditulis soalnya. Nomor 9, sebutkan inti dari ibadah yang benar, tanda seru. Sekali lagi, soal nomor 9, sebutkan inti dari ibadah yang benar, tanda seru. Oke, di pause langsung dijawab. Kalau sudah, ya, kalau sudah, ditulis soal nomor 10. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause dulu videonya lalu ditulis soalnya. Soal nomor 10, ibadah hanyalah sebuah kebaktian di gereja. Titik. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Tanda tanya. Jelaskan pendapatmu, tanda seru. Pak Sam ulangi. Ibadah hanyalah sebuah kebaktian di gereja. Titik. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Tanda tanya. Jelaskan pendapatmu, tanda seru. Ya. Jadi itu anak-anak,
Ya, nanti tugasnya setelah ini dilengkapi ya yang masih kurang-kurang. Lalu kalau sudah selesai semua difoto hasilnya ya, di buku tugasnya difoto. Lalu sebelum dikirim diperiksa dulu ya, fotonya udah jelas belum? Fotonya udah lengkap belum? Ya, kalau udah lengkap dan jelas baru dikirimkan ke Pak Sam untuk dinilai. Kemudian setelah ini juga kita nanti akan berdoa untuk menutup pelajaran. Jangan lupa untuk mengisi absen. Caranya gimana? Cara absennya, anak-anak mengisi kolom komentar di bawah ini. Ya, tuliskan yang pertama nama lengkap, kemudian asal sekolah, kemudian kelasnya, kelas 6 apa? Kalau cuma satu kelas 6 aja, tapi kalau 6A tulis 6A atau 6B atau 6C. Kemudian yang keempat, pelajaran yang didapatkan. Ya, jadi apa tadi? Nama lengkap, asal sekolah, kemudian kelasnya, dan juga pelajaran apa yang didapatkan. Satu kalimat aja pelajaran yang didapatkan, nggak usah panjang-panjang. Ya, satu kalimat. Apa sih yang didapatkan dari pelajaran pada pagi hari ini? Ya, absennya itu ya, nanti Pak Sam cek loh satu-satu. Ya, gitu ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Ya, berdoa dulu, ayo beres-beresnya nanti. Ya, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Pak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Oke, doa tutup nggak usah diikutin, biar Pak Sam berdoa untuk anak-anak. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 6. Kami sudah belajar bahwa ibadah yang sejati bukan hanya ketika kami berada di gereja, tetapi yang terpenting adalah kami mau melakukan perbuatan yang diinginkan Tuhan. Tuhan sertai pikiran, perkataan, serta tingkah laku setiap murid-murid kelas 6, supaya mereka bisa menjadi berkat, mereka bisa beribadah dengan baik dalam melalui perilaku sehari-hari yang mereka lakukan. Berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Kami akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan setiap firman yang telah didengarkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih. Dan akhirnya anak-anak terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa isi absennya di kolom komentar. Dan juga kumpulkan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.